Baik Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan 104.9 Mitra FM Purwokerto All Day All Hits. Dan kali ini Emily hadir untuk temani Anda di jam setengah 5 sore, tepatnya di hari Kamis Mitra Lovers 28 Desember 2023. Kita masuk di segmen Beranda Islami. Ingat ya, setiap hari Kamis di jam setengah 5 sampai dengan setengah 6 ada segmen Beranda Islami. Dan sudah hadir juga di hadapan saya ada Pak Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah hujan ini Mbak Emily. Walaupun hujan-hujan ya. Pak Fuad semangat banget nih Mitra Lovers sudah datang ke sini untuk temani Anda di Beranda Islami. Dan tema kita hari ini adalah mesin waktu. Waduh, saya begitu langsung lihat temanya hari ini adalah mesin waktu. Saya keinget sama salah satu sinetron dulu zaman kecil Pak Fuad. Ya, betul. Ada lorong waktu gitu kan. Kayaknya seru aja gitu kalau misalkan memang mesin waktu ataupun lorong waktu itu ada gitu kan. Tapi sayangnya kayaknya nggak mungkin deh ya. Sepertinya nggak mungkin. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir lagi soal mesin waktu, kadang juga banyak ngeliat postingan-postingan anak-anak muda zaman sekarang Pak Fuad kalau di sosial media. Itu tuh banyak nih yang bikin video gitu pakai salah satu backsoundnya tuh ada judul lagu yang judulnya itu mesin waktu. Oh gitu kan? ya? Iya ada. Nah, nanti dengerin nggak apa-apa. Jadi tuh kayak romance gitu Bapak. Jadi kayak pengen balik ke masa-masa di mana mereka bersama gitu kan. Banyak sekali memang mungkin yang berpikiran ataupun menghayal kalau mesin waktu tuh ada, kayaknya enak ya kalau kita kembali ke masa lalu gitu kan. Atau bahkan kita pengen ngelihat ke masa depan. Tapi mesin waktu yang akan disampaikan oleh Pak Fuad, apakah sama seperti yang di pikiran saya? Silakan Pak. Saya malah nggak kepikiran ada lagu judulnya itu. Lagu lama itu Mbak atau baru? Yang mana? Yang mesin waktu? Itu lagu belum terlalu lama sih Pak, cuma emang cinta-cintaan. Oh sih. Begitu, nggak jadi ya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian, Emily. Jadi memang ini kan tanggal 28 Desember. Betul. Ya kan, sudah mau berakhir 2023 ini. Aduh. Dalam beberapa hari ke depan, 3 hari. Tentu kita akan memasuki tahun 2024 Masehi. Sekali lagi ketika pekan kemarin kita bicara tentang mata air kehidupan bersama Adel. Karena terkait dengan Hari Ibu. Nah sekarang karena menjelang berakhirnya tahun 2023 saya hanya kepikiran rasa-rasanya satu hal yang tadi disampaikan Emily bahwa kadang kita ketika mengakhiri waktu tahun 2023 ini atau kemarin tahun 2022 kita kayak dihadapkan pada masa lalu kan, sesuatu yang sudah kita alami, rasa-rasanya kayaknya kok baru kemarin ya, sudah 1 tahun lagi. Kalau saya sendiri alhamdulillah Emily, saya sudah 49 tahun. Karena saya kemarin lahir tahun 26 Desember. Nah, sehari setelah Natal. Nah, satu hal yang saya pikir perlu kita, lagi-lagi tidak perlu bosan untuk memperkuat kembali kehadiran kita di bumi ini. Kita diberi kehidupan, sudah sekian tahun sesuai usia kita, umur kita. Tentu saja kita perlu lebih memanfaatkan waktu kita ini sekaligus tadi kayak menjadi ajang refleksi ketika momen-momen tertentu. Selain Ramadan menjelang Lebaran biasanya kita juga sudah mulai ya. Alhamdulillah Lebaran lagi. Sebentar lagi ini di mana-mana saya sudah kemarin kebetulan baru healing dari Surabaya sepanjang jalan. Wah ini sudah kelihatan nih tempat-tempat wisata karena memang libur kemarin panjang ditambah nanti libur awal tahun baru. Nah, awal tahun maksud saya. Ini memang kadang-kadang barangkali kita perlu mengambil jeda di tengah. Mungkin kemarin liburan panjang kita mungkin kemana gitu ya, di tengah hiruk pikuk manusia di berbagai keramaian, di berbagai tempat wisata, di jalan, bahkan saya pikir sekarang masih terlihat kemacetan atau mungkin padatnya lalu lintas di jalan-jalan, terutama jalan-jalan tol misalnya. Sebentar lagi juga nanti akan
Ini kan hari Kamis, besok Jumat mungkin sudah mulai lagi, Mbak. Kemarin libur Natal ya, atau sebelum dan sesudah Natal itu kan kemarin ada libur sehari. Ya. Wah, luar biasa kemarin jalannya itu Mantap. di berbagai tempat. Nah, ini menurut saya jangan lupa bahwa kita perlu mengambil jeda supaya kehidupan kita ini semakin lebih bermakna, semakin berharga, sehingga energi kita dalam menjalani kehidupan ini tidak pernah habis. Jadi kalau kita punya HP yang mungkin setiap hari tidak pernah kita lupa untuk di-recharge kembali, di-charge kembali HP kita, sehingga kita tidak sempat atau tidak pernah memberikan HP kita untuk putus kecuali HP-nya rusak. Selalu bisa berkomunikasi, selalu update. Demikian pula mitra sekalian, ibarat baterai ya, hidup kita ini yaitu jiwa kita, apa bahasa kita ya, semangat ini kan perlu selalu diisi ulang sebagaimana HP. Nah, kembali lagi momentum menjelang tahun 2024 ini juga menurut saya menjadi salah satu momen untuk bisa kita isi kembali HP jiwa kita, kehidupan kita. Tentu bukan dengan listrik ya, tapi lebih ke makna, perspektif, pikiran, itu insya Allah akan memperkaya kehidupan kita. Sama-sama, misalnya saya ngambil usia saya, sama-sama 49 tahun bagi seseorang mungkin berlalu tidak terlalu, maksudnya lewat begitu saja, tidak terlalu berkesan, tidak terlalu bermakna. Tapi di orang lain 49 tahun itu mungkin sudah banyak hal yang bisa dilakukan, sudah banyak hal yang bisa dikerjakan. Oleh karena itu, mitra sekalian, sama-sama kita punya usia yang sama barangkali, sama-sama 17 tahun, sama-sama 10 tahun, sama-sama 20 tahun, sama-sama 30 tahun. Yang membedakan adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu. Itu yang dimaksud dengan mesin waktu. Nah, kembali ke pernyataan Emilia tadi di awal bahwa kalau kita sering mendengar ungkapan, kok kayaknya waktu ini berlalu begitu cepat. Misalnya gitu, kita sering begitu kan ya. Ya. Sudah akhir tahun, besok tahun 2024, mau pemilu lagi, misalnya begitu. Ini sesungguhnya menggambarkan kepada kita, Mbak Emily, bahwa waktu kita ini sebenarnya boleh kita sebut nisbi. Nisbi itu artinya relatif sebenarnya. Kita mau mengatakan lama, mau mengatakan cepat, itu relatif. Contoh, kalau Emily menunggu seseorang misalnya, 1 jam itu rasanya lama atau cepat? Lama. Lama. Lama banget. Bagi yang ditunggu nggak terlalu, karena dia nggak menunggu, tapi dia posisinya ditunggu. Apalagi dia lagi ngerjain yang lain, kita yang nggak ngapa-ngapain. Untung sekarang ada HP ya. Ya nggak? Kalau nggak ada HP coba. Bingung. Ngapain ya? Kalau yang baca buku, baca buku. Betul. Sekarang kayaknya nggak ada orang baca buku, bacanya HP. Nggak terlalu lama, tapi coba dulu bayangkan nggak ada HP tuh, nggak ngapa-ngapain. Kalau bahasa Banyumasnya apa itu, ndelohom. Daripada ndelohom. Nah, bisa kita bayangkan itu, kalau kita menunggu 1 jam itu lama sekali. Tapi bagi yang ditunggu, tidak terlalu lama. Tapi mohon maaf, kalau misalnya kita sedang berdua dengan seseorang yang kita cintai, atau dengan keluarga yang sedang kita ibaratnya lagi kumpul-kumpul, sehari itu waktunya cepat sekali karena kita senang, ya nggak? Ya. Betul loh. Tapi kalau kita berkumpul dengan seseorang yang tidak kita sukai, di acara yang tidak kita sukai, rasanya lama banget tuh. Itu artinya waktu kita itu sebenarnya relatif. Nah, kalau kita mau sedikit meminjam teori relativitas itu, memang kenapa kok ada waktu, Mbak? Wah, ini agak filosofis sedikit. Kenapa ada waktu? Apa rahasianya sebenarnya? Jadi waktu itu ada karena adanya benda sebenarnya, Mbak. Waktu ada karena adanya benda. Benda, mari kita perhatikan. Contoh, kenapa ada waktu 1 jam? Kenapa ada waktu
1 hari. Kenapa ada waktu 1 pekan? Karena ada 2 benda yang bergerak dengan kecepatan berbeda. Kita ini kan hidup di manusia, di bumi kan? Kita manusia hidup di bumi. Berarti bumi kan? Bumi itu kan benda. Kemudian dalam kehidupan kita di bumi ini kok kemudian mengenal ada tahun, bulan, hari, jam tadi, menit, detik bahkan. Itu karena bumi kita di mana kita diam ini, kita tinggal ini, ada kaitannya dengan benda lain, yaitu matahari, ada bulan. Kemudian bumi kita ini berputar, ya kan? Betul. Menghasilkan namanya, yang disebut dengan rotasi bumi itu menghasilkan namanya siang dan malam, 24 jam. Karena dikaitkan dengan matahari, ya kan? Ya. 12, misalnya siang 12 jam itu kita tersinari matahari. Nanti sebentar lagi ini malam nih, belahan bumi yang lain yang disinari matahari. Itu jadi ada hubungannya itu. Nah, kalau bumi ini bergerak semakin cepat, mungkin waktu kita ini lebih cepat. Iya juga. Jadi 1 tahun itu seperti sebulan. Kalau gerakannya lebih cepat. Itu baru berputarnya, Mbak. Belum lagi dalam teori itu kan, kita ingat mata kuliah atau mata pelajaran geografi dulu. Bumi ini mengitari matahari. Ya kan? Lahirlah konsep 1 tahun. Kalau berputar, bumi berputar kan melahirkan siang dan malam. Itu berarti 1 hari 1 malam. Rembulan juga mengitari bumi. Nah, ya kan? Ada perhitungan tahun Hijriyah berdasarkan penanggalan yang itu berdasarkan peredaran bulan mengitari bumi. Kalau kita 2024 ini berdasarkan penanggalan Masehi berdasarkan bumi mengelilingi matahari. Nah, bisa dibayangkan kalau bumi mengelilingi matahari lebih cepat, itu nanti waktunya lebih cepat. Tapi kalau lebih lambat, mungkin 1 tahun seperti 3 tahun. Nah, kira-kira begitu. Berarti kan relatif kan? Ya. Jadi 1 tahun itu adalah karena gerakan bumi mengelilingi matahari. Nah, itu contoh betapa relatifnya waktu itu. Coba kalau itu bumi itu diputerin, lebih cepat lagi. Nah, tentu tahunnya atau perhitungannya waktunya itu akan lebih cepat. Tidak sama dengan waktu yang sekarang. Kalau lebih lambat ya berarti waktunya lebih lama. Kalau lebih cepat berarti waktunya lebih cepat. Jadi kalau kita merasa bahwa ini kok kayaknya cepet banget, kayaknya kok lama banget, itu hanya soal relatif saja, soal sudut pandang saja. Nah, maka kemudian kalau sampai misalnya manusia bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya, jadi yang melahirkan perhitungan waktu yang begitu cepat itu karena ada kecepatan cahaya. Jadi kalau tadi Emily ada lorong waktu, sangat bisa itu. Tapi itu dalam teori saja, kan nggak mungkin terjadi kan. Kalaulah bumi atau pergerakan bumi itu diulang kembali, maka kita bisa kembali ke masa lalu secara massa. Tapi kan kita tidak mungkin seperti itu. Begitu juga kita bisa ke masa depan tadi yang disampaikan Emily tadi. Jadi kita kadang-kadang secara bahasa kita mungkin ya angan-angan itu kayaknya kita bisa membayangkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan nanti sampai pada ujungnya. Kira-kira misalnya saya diberi umur di bumi ini sampai kapan? Terus apa yang akan terjadi? Ya kan? Ya. Sekarang 2024, 2025, 2026, terus gitu. Sampai kapan itu? Itu kan bisa kita bayangkan, karena kita manusia bisa berpikir. Nah, oleh karena itu, hakikat waktu ini memang menurut saya perlu dipahami betul-betul. Karena dalam agama kita ini, khususnya dalam Al-Quran itu, Allah itu sering bersumpah dengan waktu, Mbak. Contoh ya, wal asr. Nah, sudah sering mendengar wal asri, demi waktu, asar. Ada lagi wad duha, demi waktu duha. Ada lagi wal laili, demi malam. Wan nahari, demi siang. Was samai, demi langit. Wal qamari, demi bulan. Wasyamsi, demi matahari. Jadi banyak di Al-Quran itu surat-surat terutama yang juz 30 itu diawali dengan waktu. Sumpah oleh Allah dengan menyebut waktu
termasuk benda-benda yang terkait dengan terciptanya adanya waktu. Itu karena ada benda yang namanya matahari, bumi, dan seterusnya. Itu artinya apa? Hakikat kehidupan kita ini yang barangkali kadang-kadang kita dengar dari agama kita, dari ceramah, dari buku, dari ayat suci dan sebagainya, itu ternyata betul-betul nyata, dalam pengertian itu terbukti bahwa apa istilahnya, agama mengajarkan kita tentang pentingnya waktu, tentang pentingnya masa, tentang pentingnya jam, dan apa istilahnya, ya sesuatu yang kita miliki, kesempatan itu menjadi sangat didukung dengan beberapa teori yang tadi kita sampaikan tadi. Misalnya bahwa agama kita mengajarkan ada kehidupan setelah mati. Ada kehidupan sebelum kita lahir di bumi, yaitu di perut ibu. Ada kehidupan sebelum kita ada di perut ibu. Itu bisa kita buktikan dengan tadi. Ternyata waktu ini adalah sesuatu yang relatif. Karena kita membandingkan antara pergerakan matahari, pergerakan bumi, pergerakan bulan, dan seterusnya. Oleh karena itu, mitra sekalian, dengan adanya datangnya sebentar lagi tahun 2024 ini, harusnya memperkuat kita bahwa kehidupan yang kita alami di bumi ini pada dasarnya kalau dibandingkan dengan mesin waktu yang tidak terbatas, itu sangat sebentar memang. Kalau dalam bahasa orang Banyumas itu, urip itu hidup, ya tahu ya, ibaratnya mampir ngombe. Pernah dengar? Nah, mampir ngombe itu artinya kita kayaknya cuma berhenti sebentar di stasiun. Nah, ini karena ini waktunya jalan-jalan. Kita di rest area, kan paling sebentar kan, 1 jam. Habis itu lanjut lagi. Ya enggak? Itulah hidup manusia. Kita itu akan mengalami stasiun-stasiun. Dan itu nanti ada ujungnya. Dan berpindah-pindah. Di manakah itu? Untuk menjawab ini, kita tidak bisa menggunakan akal kita semata. Kita harus mendengarkan petuah-petuah agama. Supaya hati kita ini menjadi tentram. Ya kan? Contoh. Mungkin Emily atau mitra sekalian bisa melakukan refleksi sesuai usia masing-masing. Ada yang mungkin 30, ada yang 35, 40. Mungkin kita kadang-kadang mikir, untuk apa ini semua kira-kira ya? Saya kok dihadir di muka bumi ini, saya diberi cobaan yang begini berat. Itu teman saya kok hidupnya enak. Terus apakah kemudian kita akan merasa bahwa hidup kita ini sia-sia ketika membanding-bandingkan? Nah, kita nggak boleh begitu. Itu akan menenteramkan hati kita kalau kita mikirnya sampai sejauh itu. Bahwa ini semua itu ada ujungnya. Ada ujungnya. Dan tergantung bagaimana kita memaknai kesempatan kita yang kita sedang nikmati di tengah perjalanan itu. Jadi ada orang begini, Mbak. Karena saya kemarin habis jalan-jalan itu. Orang touring dari Purwokerto ke Surabaya, ke Jakarta, kemana gitu. Kalau kita tidak menikmati perjalanan, rasanya gimana, Mbak? Gak enak, membosankan. Ya, rasanya kayak, ya gimana ya, jalan itu kayak menjadi beban, ya kan? Kemerungsung kalau bahasa Jawanya itu. Tapi kalau kita menikmati dari setiap tempat yang kita kunjungi, santai dalam pengertian bukan kemudian santai-santai. Maksudnya betul-betul kita gunakan untuk, Masya Allah, kita melakukan renungan. Oh iya, manusia ini kok kayaknya kok semuanya pada pengen jalan-jalan ya. Kira-kira jalan-jalannya ada yang lebih jauh nggak ya? Nah, kayak gitu-gitu. Nah, kalau itu kemudian lahir dalam diri kita, refleksi seperti itu akan memperkaya batin kita. Sehingga menjalani hidup ini, meskipun sebentar lagi ganti 2024, usianya tambah lagi, tapi jangan lupa Mbak Emily, ketika kita tambah usia itu sebenarnya juga kita semakin berkurang kesempatan kita di dunia ini. Atau umurnya berkurang sebenarnya kan. Umurnya bertambah, tapi kesempatannya berkurang. Iya nggak? Ya. Bisa dibayangkan tuh Emily. Kalau misalnya sekarang 50 tahun,
Kemudian secara umum misalnya orang itu diberi usia ya 70 tahun lah misalnya. Atau lebih ya, rata-rata 70-an misalnya. Berarti kesempatan kita hanya tinggal 20 tahun. Ya nggak? Ya. Kalau kita sekarang usianya baru 30, kalau usianya 70, berarti masih ada 40 tahun. Apakah kemudian kita hanya menunggu waktu begitu gonta-ganti waktu 2024, 2025, 2026? Hanya menjalaninya begitu saja tanpa bermakna, tanpa makna, berlalu begitu saja? Kan tidak mungkin. Harus ada sesuatu yang kita tinggalkan. Apa itu? Nah, tentu bukan semata-mata apa istilahnya, mengumpulkan kekayaan atau mengumpulkan kebutuhan, memenuhi kebutuhan, bukan semata-mata itu. Kita ini makhluk yang punya tujuan dalam hidup ini, sehingga ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar jalan-jalan, dari sekedar makan-makan, dari sekedar apalagi. Ya, intinya hal-hal yang jangan sampai hanya sifatnya di permukaan saja, tapi harus sampai ke dalam. Begitu Mbak, mohon maaf ini pengantarnya agak melankolis sedikit. Supaya tahun baru yang akan datang itu akan lebih bermakna barangkali kalau kita menghitungnya dari tahun baru Masehi 2023 menuju 2024. Begitu. Baik, Mitra Lovers, dari tadi tema kita hari ini adalah mesin waktu. Ini cukup membuat kita agak sedikit, bukan agak sedikit sih, banyak berpikir lagi ya Mitra Lovers tentang apa-apa yang mungkin sudah kita jalani, sudah kita lewati di tahun 2023. Jadi silakan untuk Anda yang mau bertanya secara langsung pada Pak Fuad, boleh lewat SMS ataupun WhatsApp di 081326151049 atau via online-nya di 621621. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi. Baik, Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan Beranda Islami dan masih ada kesempatan untuk Anda yang mau bertanya secara langsung atau bergabung secara langsung lewat SMS ataupun WhatsApp di 081326151049 atau via online-nya di 621621. Tema kita hari ini adalah mesin waktu, Mitra Lovers. Jadi seperti yang sudah dijabarkan oleh Pak Fuad tadi ya, mungkin banyak hal yang bisa kita renungkan atau mungkin yang sudah disebutkan Pak Fuad tadi adalah refleksi diri ya Pak ya. Yeah. Apa saja yang mungkin sudah kita lewati di tahun 2023. Nah, ngomongin soal mesin waktu yang mungkin seringkali dijadikan bahan ataupun tema postingan sosial media nih Pak Fuad. Biasanya kebanyakan orang adalah bikin caption kayak gini Pak. Seandainya memang ada mesin waktu, saya pengen kembali ke masa-masa di mana saya mungkin pas masih kecil, pas lagi bahagia-bahagianya, nggak perlu mikir kayak sekarang gitu kan, banyak kerjaan gitu kan, harus memenuhi kebutuhan yang lainnya. Itu tuh banyak sekali sekarang anak-anak muda yang bahkan mungkin jadi sandwich generation Pak. Jadi apa lagi? Sandwich generation apa itu coba? Jadi tuh ini Pak, mereka-mereka yang mungkin kerja, tapi kan apalagi anak pertama biasanya harus memenuhi kebutuhan keluarganya juga, untuk sekolah adik-adiknya dan sebagainya. Jadi kayak mereka ini banyak banget yang ngerasa capek sama yang namanya hidup gitu kan. Saya nggak bisa menikmati usaha saya sendiri nih, tapi harus tetap memenuhi kebutuhan yang lainnya juga gitu kan. Jadi kadang mereka berpikir untuk, wah udahlah pengen balik ke masa-masa kecil aja, nggak mikir apa-apa, cuma belajar, main, tidur gitu, selesai. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi nih Pak, kadang kan orang pengen kembali ke masa lalu gitu kan. Itu sama aja nggak sih kayak kita tuh tidak menerima atau tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan sekarang? Ya betul, jadi termasuk kata menikmati. Kok saya nggak menikmati? Pertanyaan saya, apa itu menikmati? Ketika kita mampu memberi sesuatu kepada apalagi saudara ya, pada adik, kepada orang tua, nikmat nggak rasanya? Nikmat sih. Nah, kalau begitu apa nikmat itu? Tentu kita harus mencoba naik kelas. Nikmat itu bukan sesuatu yang jasmani saja, tapi nikmat itu bisa lebih merasa bermakna hidupnya. Toh kita sering juga mendengarkan, entah itu mahasiswa atau anak-anak yang mungkin baru bekerja, apa yang belum kamu capai misalnya. Ada yang jawab, membahagiakan orang tua. Pada dasarnya sebenarnya sih
kita memang setiap orang dengan seiring bertambahnya waktu, usia, kemudian perspektif, pendidikan, bacaan, kita akan istilahnya beranjak dari hal-hal yang sifatnya materi sampai yang sifatnya non materi, dari yang sifatnya fisik sampai yang sifatnya non fisik. Itulah hidup sesungguhnya. Apakah kita hidupnya sama seperti hewan? Apa istilahnya ya? Makan saja kan tidak. Yeah. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilah terjemahannya ya. Hidup ini bukan untuk sepotong roti. Nah tadi yang yang diceritakan Emily tadi, wah capek, saya harus memikirkan adik-adik saya memikirkan keluarga, sebagai anak pertama, saya tidak menikmati untuk diri saya sendiri. Tentu itu adalah sebuah keluhan yang barangkali belum sampai istilahnya, berpikirnya masih dalam pengertian egois ya. Okay. Hidup ini kan tidak semata-mata egois ya, kita harus juga memikirkan orang lain, apalagi itu bicara keluarga. Jadi sesungguhnya keluhan-keluhan semacam itu harus bukan di-delete sama sekali lah ya, jangan dipelihara gitu. Karena akan membuat semakin capek hidup itu. Sama-sama capek, yang satu nikmat, yang satu tidak. Yang satu terasa ya kayak itu sebagai sebuah tantangan gitu. Sekarang anak-anak muda sekarang kan butuh tantangan ya. Mau ngambil selfie itu kan kalau yang biasa-biasa kan kayaknya nggak ada sensasinya. Hidup ini juga perlu ada sensasinya. Bukan semata-mata jalan-jalan, bekerja, makan di kafe. Apa nggak ada sensasi lain? Misalnya begitu. Nah, rasa-rasanya itu bahasa yang paling pas barangkali. Ya tentu saja kita boleh lah jalan-jalan, healing-healing ya boleh. Cuman kan ada masanya di mana kita harus bekerja keras, kita harus mikirin keluarga, kita harus belajar, kita harus mikirin orang lain. Bahkan kemarin kan kasus Palestina kan, kita juga berdonasi kan, ya meskipun sekedar berapa ribu gitu ya. Kan kita nggak bisa begitu juga. Duit saya, ya udah saya buat keperluan hidup sehari-hari saya saja, itu aja nggak cukup. Nah, apa itu cukup sebenarnya? Apakah kita menunggu untuk bisa punya segalanya baru kita mikirin orang lain? Kan nggak bisa. Nah, oleh karena itu, mitra sekalian, tadi Emily sudah menyampaikan bahwa kita dalam hidup ini kan harus mensyukuri, harus bisa berterima kasih kepada Allah dengan cara ya kita manfaatkan nikmat itu, kita manfaatkan fasilitas yang kita dapat, rezeki apapun namanya, untuk bisa juga berbagi, bukan hanya untuk memenuhi diri dan keluarga, tapi juga buat orang lain. Begitulah menurut saya. Jadi hidup ini akan beda kalau kita mengisinya dengan baik, mengisinya dengan makna bahasa kita. Sama-sama misalnya HP, baterai itu kan hidup. HP kita hidup. Diri kita juga hidup. Apa yang membedakan satu HP dengan HP yang lain? Untuk apa HP itu digunakan? Sama, umur kita yang relatif sebenarnya tidak terlalu lama di dunia ini, untuk apa sebenarnya? Apakah hanya untuk senang-senang saja, untuk senang-senang dalam pengertian yang sifatnya physically, sifatnya duniawi saja? Tentu saya yakin semua orang akan menjawab dalam batinnya masing-masing, enggak lah, tentu hidup ini bukan sekedar itu. Ada tingkatan-tingkatan tujuan, cita-cita, entah itu namanya, saya pingin bahagia. Apa bedanya bahagia dengan senang, Mbak Emily? Saya pingin senang-senang, jalan-jalan. Itu bahagia tapi levelnya level materi. Level senang. Senang itu lebih ke materi. Tapi kalau sudah bahasanya, saya pingin hidupnya bermakna buat orang lain. Saya pingin bahagia. Saya pingin dapat ridho Allah. Saya pingin masuk surga. Nah kayak gitu-gitu kan lebih abstrak. Tapi itu ada, dan itu bisa dirasakan itu. Kita sebagai orang beragama tentu saja hidup ini harus bermakna. Meskipun waktu itu nisbi tadi, betulkah di dunia ini lama? Enggak juga. Rasa-rasanya beberapa kejadian tadi yang di Emily sampaikan,
waktu masa kecil kita kelas, mungkin Emily yang teringat paling kecil itu kejadian di usia berapa, Emily? Aduh, mungkin TK masih nggak bisa, saya udah nggak bisa inget, Pak. Nggak ingat. SD masih ya, SD beberapa kejadian. Beberapa aja. Ya kan? Padahal udah lama kan? Ya. Tapi rasanya kok kayak mesin waktu tadi masih bisa diputar tuh kelihatannya. Memori-memori tertentu, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Masih bisa diputar itu. Dulu saya nakal ngapain saja. Ya enggak? Itulah hidup kita ini. Jadi jangan kemudian tahun berganti tahun, 2023 segera berakhir, menyongsong 2024 berlalu tanpa makna. Kita harus mengisinya dengan baik supaya hidup kita ini lebih berwarna. Kemarin ada tema sebelumnya, roda kan tadi ya. Nah, selain roda kehidupan, kita kadang di bawah, di tengah, di atas. Gitu. Kalau kempes ya dipompa lagi, Mbak. Hidup ini juga soal rona kehidupan, ada berwarna-warna kehidupan. Ya tentu kita kadang nggak enak, kadang sedih, kadang menangis, kadang tertawa. Ya itu saya pikir tidak ada orang yang bebas dari berbagai warna kehidupan tadi itu. Nah tugas kita itu adalah mengisi waktu yang sudah diberikan Allah dari detik, menit, jam, kemudian hari, pekan, bulan, tahun. Nah ini sebentar lagi mau ganti tahun dan seterusnya. Jangan sampai kemudian itu hanya masalah gonta-ganti tahun saja, tapi hidup kita ini kayaknya nggak meningkat. Nah begitu. Jadi lagi-lagi mitra sekalian, beberapa kejadian-kejadian yang tadi kita sampaikan, bahkan di Quran itu ada kejadian yang perlu kita pelajari. Jadi ceritanya begini Mbak, di zaman, ya saya agak lupa tahun berapa ya. Ya mungkin tahun 1000-an kali ya, sebelum 1000-an. Itu ada orang pemuda ya. Oh ini kan ceritanya di Al-Quran ya, berarti ya sebelum zaman Nabi ya, ya. Ada beberapa orang pemuda namanya Ashabul Kahfi. Ada lagunya itu. Ashabul Kahfi itu artinya penghuni gua. Ya. Waktu itu mereka, karena mereka orang-orang yang baik, dikejar-kejar akhirnya sampai masuk gua, mereka tidur. Nah di Quran itu diceritakan bahwa mereka Ashabul Kahfi itu tidur selama 300 tahun. 3 abad. Ya. Sehingga ketika mereka bangun dari tidur mereka masih hidup ya atas izin Allah. Mereka keluar gua itu kayak asing gitu. Zamannya berubah, berbeda dan seterusnya. Yang mereka dapatkan itu ceritanya waktu mereka masuk gua itu ada anjing. Maka disebut anjing Ashabul Kahfi. Jadi ketika mereka bangun itu mereka hanya menyaksikan anjing kesayangan mereka itu sudah menjadi tulang belulang. Berarti kan mereka tidurnya sudah lama sekali. Ya. Tapi kemudian salah seorang mereka itu bertanya kepada yang lain. Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Kita berdiam selama sehari atau beberapa hari saja. Nah, jadi mereka saling bertanya. Kita ini tidur berapa hari? Ternyata 300 tahun. Ini dituturkan dalam surat Al-Kahfi ayat 9-26, nanti bisa dibaca. Ini menunjukkan bahwa Allah itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa waktu yang kita lewati di dunia ini jangan sampai melenakan kita dengan pernak-pernik dunia yang kita dapatkan. Jangan sampai tergoda. Itu penting ya, tapi ada tujuan yang lebih panjang dan lebih abadi dibanding dunia ini. Jadi jangan kita ngerasa akan hidup di dunia ini selama-lamanya. Suatu saat kita akan habis baterainya, jatah kita di dunia ini akan habis, tidak bisa dihindari. Sehingga nanti semua orang, Mbak Emily, ketika orang sudah mati, itu kerasanya betapa singkatnya hidup kita ini. Nah, hanya 1 atau 2 hari saja. Nah, inilah yang menurut saya menjadi pelajaran buat kita ketika akhir tahun itu datang berganti dengan tahun yang baru. Lagi-lagi kita harus bisa memberi perspektif yang
kaya, sehingga kemudian hidup kita ini akan lebih berarti. Barangkali begini Mbak, mungkin dari waktu 0 sampai 40 tahun, kalau kita usianya 40 tahun, itu rasa-rasanya kayaknya nggak ada karya, nggak ada yang berarti, tapi siapa tahu di sisa kehidupan yang kita masih miliki ini justru akan menghasilkan sebuah, entah itu karya, entah itu perbuatan, entah itu pelajaran, entah itu apapun namanya, yang itu bisa menutup 40 tahun lewat. Kalau kita sekarang usianya 40 tahun, entoh misalnya kita kasih contoh, kita dikasih oleh Allah misalnya 70 tahun. Berarti 30 tahun ke depan mungkin lebih bermakna daripada 40 tahun yang lewat. Apalagi masa kecil itu kan kayak ya bersendaguro, main-main, nggak ada beban gitu kan. Betul. Tentu semakin tua akan semakin bertambah bebannya, bertambah berat tugasnya dan seterusnya. Begitu. Atau mungkin gini Mbak, yuk kita saksikan mbah-mbah kita, orang tua kita yang sudah lansia, sudah 70 tahun. Ngapain mereka coba? Kerja sudah enggak. Ngapain mereka? Apakah kemudian disuruh mati saja? Kan enggak. Kita harus mengisi waktu kan mereka kan? Iya. Maka ibu kita yang 70 tahun, 60 tahun ke atas, kalau enggak ngapa-ngapain mereka jadi ngelangut bahasa Banyuwangi. Iya. Jadi ngelamun itu. Makanya bantulah orang tua kita juga supaya hidupnya lebih bermakna. Ya, sekedar kumpul-kumpul, sharing, ya kemana, ya jalan-jalan sekali-kali. Supaya hidupnya lebih bermakna, gitu kan. Tapi yang menentukan makna hidup kita dan hidup kita ini berwarna bukan semata-mata jalan-jalan saja. Kan sekarang orang isinya kan penasaran ya Mbak? Iya. Dengar tuh medsos tuh, teman kita ini sudah sampai sana ini, kapan kita ke sana ini? Kan jadi penasaran. Yeah. Relatif kan? Padahal yang sudah sampai sana, gitu-gitu aja. Tapi kita yang belum sampai sana, penasaran kan? Betul. Akhirnya carilah duit sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa healing sampai ke tempat yang oleh teman kita yang sudah ke sana. Akhirnya kayak semacam apa? Ya perlombaan. Ya. Wih, kamu belum pernah kesini kan? Penasaran nanti matinya. Bukan itu yang penting. Ya itu bolehlah sekedar untuk memotivasi diri kemana kok tempat-tempat tertentu, tempat wisata itu boleh. Tapi niatnya itu tadi. Niatnya ya membahagiakan mungkin orang terdekat kita. Ya membelanjakan supaya roda ekonomi berjalan, ya kan? Karena di jalan itu kan kita bisa membeli apa Mbak, misalnya membeli cilok, membeli es teh, pedagang kecil kan, jadi UMKM itu jadi bergeliat kan, juga orang-orang yang di jalan hidupnya tukang parkir macam-macam, mereka akan merasakan tetesan dari apa yang kita bagi-bagi. Nah kalau niatnya begitu insya Allah nggak masalah gitu, biar ekonominya jalan gitu ya, jalan-jalan dan seterusnya. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama itu ya baik kita sedang di rumah, sedang di jalan, sedang bekerja, bagaimana itu punya makna. Itulah hidup kita. Begitu Mbak. Nanti kita sambung kembali. Baik, Mitra Lovers, masih ada satu sesi terakhir. Jadi untuk Anda masih ada kesempatan untuk yang mau bergabung. Silahkan lewat SMS ataupun WhatsApp di 081326151049 atau via online-nya di 621621. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Baik, Mitra Lovers, kita masuk di sesi yang terakhir dengan tema mesin waktu. Dan mungkin dari Pak Fuad ada yang ingin ditambahkan sekalian, silakan. Baik, Mbak Emily, Mitra Lovers sekalian, saya hanya ingin melengkapi dengan satu ayat lagi sebagai peringatan buat kita bahwa kita akan mengalami seperti apa yang diperingatkan dalam ayat ini, yaitu surat Al-Munafikun ayat 10. Mari kita simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin.
dermakanlah sebagian dari kekayaan yang telah kami karuniakan kepada kamu sebelum maut datang kepada salah seorang dari kamu. Lalu dia berkata, Tuhanku, kalau saja engkau tunda kematianku barang sejenak, sehingga aku sempat berderma dan aku tergolong orang-orang yang baik. Jadi sesal kita nanti itu nggak akan berarti, Mbak Emily. Ternyata orang ketika sudah meninggal, itu kalau kemudian orang itu selama hidupnya ya tidak mengisinya dengan kebaikan, dia akan punya impian. Ya Allah, kalau saja matiku bisa ditunda, ini di Quran itu, maka aku akan berderma lagi, sedekah lagi, sehingga aku tergolong orang-orang yang baik. Jadi bukan sholat lagi, Mbak, tapi sedekah lagi. Itulah menurut saya yang kemudian sering diungkap oleh para ustadz. Jadi orang yang mati itu kemudian menyesal, itu bukan pengen sholat, tapi pengen sedekah, pengen berderma lagi, sehingga aku menjadi orang-orang yang terbaik, orang yang baik. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa berderma, berbuat baik itu adalah sebuah cara yang istimewa untuk membuat hidup kita. Ya tentu saja jangan meninggalkan sholat, ya, meninggalkan kebaikan, ibadah dan sebagainya. Tapi yang disebut dalam Al-Quran itu penyesalan orang yang mati sementara dia belum beramal, itu adalah seandainya saya ditunda kematiannya, maka aku akan sedekah. Gitu loh, Mbak. Ini kan menurut saya sebuah pelajaran kepada kita bahwa mesin waktu ini meskipun secara teori bisa diputar, ya, memorinya, tapi tidak bisa terulang kembali. Kita akan ke depan terus, tidak bisa ke belakang. Tapi lagi-lagi ini kemudian menjadi pelajaran kepada kita bahwa agama kita ini nggak main-main. Sudah memberikan peringatan kepada kita, memberikan pedoman hidup kepada kita, maka kita harus menggunakannya dengan baik supaya kita nggak menyesal sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Munafikun tadi. Demikian Mbak Emily, semoga bermanfaat dan selamat menjelang tahun 2024. Kamis depan ya, tahun depan. Baik, terima kasih sekali untuk Pak Fuad, dan itu dia Mitra Lovers sama kita pada hari ini, yaitu mesin waktu. Semoga bisa menjadi bahan perenungan untuk Anda dan juga saya tentunya. Dan terima kasih sekali Pak Fuad. Selamat ulang tahun juga untuk Pak Fuad. Semoga apa yang sudah Pak Fuad sampaikan, apa yang sudah Pak Fuad berikan untuk pendengar Mitra FM bisa bermanfaat. Dan Mitra Lovers, jangan lupa untuk selalu dengarkan Beranda Islami setiap hari Kamis sampai dari jam 4:30 sampai 5:30 sore ya, hanya di Mitra FM Purwokerto.